Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back again di Yanti Stone Channel dan ini adalah segmen analisa pagi. Segmen di mana kita akan mengulas untuk update news dan juga pergerakan dari market, khususnya market dari Bitcoin. Teman-teman, hari ini kondisi dari pasar lumayan mix ya. Bitcoin udah mulai koreksi setelah kemarin lumayan bertahan di kisaran level 98.000 sampai 97.900 something. Ya, akhirnya Bitcoin sedikit mengalami koreksi di perdagangan kemarin menjelang closing time frame weekly untuk hari ini, teman-teman. Jadi bisa dibilang pergerakannya udah mulai ada indikasi rejection di dekat level 99.000 menjelang 100.000 US dollar. Jadi bisa dibilang pergerakan Bitcoin ini udah mulai agak berat ya buat mengalami tren kenaikan. Dari BTC Dominance kemarin mulai terjadi peningkatan kembali, naik 1%-an, dan ini impact-nya lumayan menyebabkan koreksi untuk beberapa altcoin. Ya, ada beberapa altcoin yang masih melawan arus, ya kayak Sandbox, lalu FTM, Fat AI, Celestia, kemudian Manta juga rally ya, beberapa altcoin yang lain juga mengalami kenaikan, tapi kalau kita lihat dari sini mayoritas mengalami koreksi untuk perdagangan kemarin. Oke, kita akan lihat dulu gimana kondisi dari berita ya. Hari ini nggak terlalu ada sentimen sih, hanya ada beberapa data dari European Central Bank saja. Event baru akan mulai banyak besok, teman-teman. Jadi bisa dibilang hari ini kemungkinan market ya dari market forex, saham, kemudian commodities kayak gold atau silver itu akan mulai diperdagangkan. Trader-trader yang kemarin libur akan mulai berdagang. Jadi biasanya volatilitas akan terjadi pada pasar-pasar tersebut. Oke, sebelum kita membahas beberapa berita yang ada pada pasar, aku mau informasikan dulu. Ada event terbaru datang dari BitTime. BitTime saat ini sedang mengadakan eksklusif trading kompetisi Celebrate Listing Palapa yang mana berhadiah sampai 250 juta rupiah. Teman-teman bisa ikutin campaign ini mulai dari 19 November sampai 4 Desember 2024 ini. Ya, siapa saja bisa ikut asalkan teman-teman sudah punya akun BitTime dan sudah menyelesaikan KYC-nya. Buat yang pengen join, please klik yang join sekarang di sini, kemudian langsung klik yang I want to register supaya teman-teman bisa langsung terdaftar di campaign tersebut. Trading pair-nya itu bisa di semua koin ya, termasuk Bitcoin, Ethereum, atau Palapa ataupun koin-koin yang lain. Semuanya teman-teman. Dan untuk pair-nya juga semua, misalkan Bitcoin USDT atau Bitcoin EDR itu juga bisa. Jadi feel free untuk teman-teman. Hadiah event ini akan seperti berikut. Jadi berupa prize pool dengan total 250 juta. Yang menjadi ranking 1 akan mendapatkan 25% dari total prize pool yang ada. Ya, ranking 2 sampai 5 itu akan dibagi 20% prize pool. Sisanya ini ada 15% dan juga 20% prize pool akan diberikan bagi teman-teman yang sudah menyelesaikan trading ini ya, dan juga meraih trading volume. Nanti akan dihitung tuh, dikalkulasikan berapa jumlah orang yang ikut, kemudian berapa price pool yang masih tersedia untuk dibagi-bagikan. Teman-teman, jadi lumayan banget teman-teman bisa trading ya, bisa gain profit, apalagi marketnya udah mulai rally. Secara jangka pendek ada koreksi nih, kesempatan buat entry sebenarnya. Jadi bisa teman-teman ikutin kompetisi ini ya. Jadi double hadiah untuk teman-teman. Ingat, eventnya berakhir sampai 4 Desember gitu, dan distribusi hadiahnya nanti maksimal 14 hari kerja setelah campaign ini berakhir. Untuk more information bisa langsung cek link yang ada di kolom deskripsi. Oke, kita bahas dulu sekilas dari Bitcoin Monthly Report. Jadi bulan November ini lumayan bagus, kondisi dari pasar bisa dibilang cukup stabil ya. Bitcoin bertahan di kisaran level 36%, teman-teman. Untuk profitnya, ya floating profit sementara ini dilihat dari hitungan per bulannya. Jadi bisa dibilang kondisi pasar lagi bagus. Bulan November dilihat secara historical Bitcoin lumayan bagus ya. 2014 mereka bisa naik sampai 12%, 2015 19%, 2016 5%,
2017 dia naik 53%. Keren banget nih teman-teman. Dan sekarang Bitcoin bisa dibilang rally 36%, ya lumayan bagus. Semoga ini bisa bertahan sampai nanti akhir bulan. Bulan Desember akan ada window dressing untuk banyak saham-saham ya di Amerika Serikat. Mereka biasanya akan mempercantik laporan keuangan mereka. Kemudian bulan Desember itu identik juga dengan akhir tahun ya. Biasanya beberapa investor juga mengambil profit disebabkan karena mereka pengen liburan dulu ke apa namanya, ke tempat-tempat tropis ya. Jadi orang-orang Amerika, Australia, atau yang menghadapi 6 musim, negara-negara 6-5 musim ya, itu berkunjung ke negara-negara tropis. Biasanya Bali akan rame high season di bulan Desember. Jadi ya karena di sana musim salju, musim dingin, jadi mereka nggak bisa keluar rumah. Mau keluar ke sana ke sini terhalang salju. Kadang-kadang keluarin mobil juga nggak bisa ya karena akses jalan yang terselimuti salju. Jadi orang-orang di negara-negara barat biasanya liburan ya ketika bulan Desember tersebut. Ya jalan ke negara-negara tropis ya kan, paling kena hujan, that's okay, nggak masalah. Tapi kalau salju ya nggak bisa kemana-mana. Gitu. Jadi itu sih, hati-hati aja di akhir bulan Desember karena nanti akan ada potensial taking profit ya dari pasar. Itu kemudian saat perdagangan kemarin ada sekitar 205 juta US dollar yang kena liquid di crypto market cuma 4 jam saja. Ini menunjukkan bahwa kemarin lumayan banyak dari investor yang trade di market futures sangat optimis harga Bitcoin bisa rally, bisa sentuh 100.000, tapi ternyata baru 99.500 udah di-cut oleh whales. Setelah itu marketnya cenderung korektif menjelang closing time frame weekly hari ini. Ya, Bitcoin spoofing drive price to 97K, dan ini adalah aksi taking profit yang dilakukan oleh banyak whales. Dan saat ini pergerakan cenderung mengarah kepada aksi koreksi. Jadi ini mungkin adalah bentuk antisipasi juga dan juga aksi realisasi profit juga teman-teman. Karena kan Bitcoin udah lumayan naik nih. Udah lumayan naik secara indikator. Kalau teman-teman ingat di 2 video terakhir kita, video kemarin sama video 2 hari lalu, kita sudah bahas ya gimana potensi Bitcoin bisa saja mengalami koreksi. Ya, range-nya itu bisa saja dekat dari level 100.000 teman-teman. Ada 100.000 US dollar sampai dengan 102.000 gitu. Jadi kalau kita lihat di video analisa pagi kita yang ini, bentar. Nah yang ini ya kita bahas kemarin, dan juga video yang ini, do not FOMO. Kita sudah spill di video ini sangat banyak terkait dengan kondisi beberapa indeks atau indikator yang menunjukkan bahwa Bitcoin ini sudah berada dalam level yang harus waspada aksi taking profit. Kalau teman-teman udah nonton, kemungkinan teman-teman sudah bisa mengantisipasi hal tersebut, ataupun juga mungkin tidak heran kalau pergerakan Bitcoin cenderung korektif. Kemarin kalau kita perhatikan dari data CoinGlass juga menunjukkan bahwa yang pasang long kena liquid kemarin lumayan banyak. Total liquidation chart yang kena long kemarin ya disapu ya sama whales-nya, sama apa namanya, sama long squeeze teman-teman. Jadi ini merupakan sebuah hal yang cukup wajar terjadi pada pasar. Lalu gimana nih untuk perdagangan hari ini? Apakah Bitcoin bakalan lanjut koreksi lebih dalam, atau justru Bitcoin akan mengalami recover harga? Atau yang kemarin itu cuma semacam gertakan aja? Ya, gertakan aja bagi mereka yang trading di futures yang pasang long gitu. Jadi sebenarnya berita hari ini nggak terlalu banyak ya. Salah satunya ada regulasi dari Australia terkait dengan memulai membuat framework terkait dengan perhitungan kepemilikan dari aset kripto. Yang kedepannya ini akan berhubungan dengan domestic tax law atau tentang perpajakan, hukum perpajakan yang ada di Australia. Jadi Australia
sekarang sudah benar-benar, membuat, mereka punya regulasi sebaik mungkin, sebab kripto ini merupakan sebuah potensi pajak bagi mereka. Jadi Australia nggak melarang kripto, dia, men-support ya, bahkan ada beberapa hedge fund yang datang dari Australia juga menawarkan produk-produk ETF. Jadi ini bisa dibilang sebuah keterbukaan dari Australia terhadap, perdagangan kripto, dan kita bisa melihat nih regulasi saat ini sedang dibangun dan memang di berbagai negara ya, tidak hanya di Australia tapi juga di Uni Eropa itu menargetkan bulan Desember pokoknya harus sudah rampung terkait dengan masalah, perpajakan lah ataupun regulasi yang berhubungan dengan kripto, gitu. Jadi ini bakalan dikebut dan ini bisa menjadi salah satu gerbang terbuka ya untuk pemerintah negara mengizinkan rakyatnya untuk berinvestasi di, crypto aset gitu. Jadi good point, good news. Kemudian dari salah satu, petinggi ya, mengatakan bahwa Solana Spot ETF ini kemungkinan besar bakalan mendapatkan approval. Targetnya itu adalah di akhir tahun 2025. Saya rasa bisa terjadi lebih cepat. Kita nggak tahu nih, ketika Gary Gensler nanti, sudah selesai ya kan masa jabatannya di bulan Januari nanti sebagai ketua SEC, kita nggak tahu siapa penggantinya. Sementara sih Donald Trump baru mencari kandidatnya. Dan menurut saya orang yang memimpin ke depan bisa saja membawa, Solana ETF ini bisa mendapatkan approval lebih cepat, seperti itu. Jadi ya semoga aja kalau ini bisa mendapatkan approval itu berarti good news untuk altcoin. Bisa jadi aliran dana akan lebih banyak masuk ke berbagai altcoin, teman-teman. Itu. Lalu gimana kondisi dari Bitcoin? Oke, kita akan lihat dulu chartnya. Dari time frame weekly, Bitcoin lumayan bagus pergerakannya. Sementara ini belum ada tanda pembalikan arah. Dilihat dari weekly time frame, paling kita melihat proses koreksi yang terjadi kemarin saja. Mungkin Bitcoin akan membutuhkan waktu untuk cooling down dalam beberapa hari ke depan ya, karena memang kenaikan yang sudah sangat-sangat impulsif. Kalau kalian perhatikan Bitcoin dari time frame weekly, setelah dia breakout di sini, di kisaran level 67.000, kalian bisa lihat nih seperti apa candle yang terbentuk pada Bitcoin di weekly time frame. Di sini, oke, di minggu ini ya, ini minggu bulan November tanggal 4, itu Bitcoin mampu mengalami kenaikan sampai 17%. Kemudian di minggu berikutnya, Bitcoin mampu naik sampai 12%. Kemudian lagi di minggu ini, ya, kita belum closing, tapi kemungkinan Bitcoin sudah bisa, kita kalkulasikan naik sekitar 7%. Artinya apa? 17%, 12%, 7%. Artinya semakin ke sini, tingkat kenaikan atau persentase kenaikan dari Bitcoin makin lama makin melemah. Artinya apa? Artinya buyer udah nggak sekuat dulu. Kondisi buyer udah mulai kayak semacam kekurangan power untuk Bitcoin rally. Itu. Jadi di sini sebenarnya merupakan sebuah indikasi. Mungkin saja dalam jangka waktu dekat pergerakan Bitcoin akan berpeluang untuk koreksi sehat dulu, koreksi wajar dulu untuk ambil liquidity yang ada di bawah ya, karena ini udah mulai agak sulit untuk pergerakan Bitcoin mengalami kenaikan meskipun secara weekly ini masih positif untuk market. Kita sudah mengantisipasi itu dalam 2 video terakhir, jadi bisa menjadi pertimbangan untuk teman-teman. Jangan terlalu FOMO, jangan terlalu agresif untuk posisi saat ini. Kita tunggu pergerakan Bitcoin mengalami koreksi. Oke. Kemudian kalau kita perhatikan juga dari BTC Dominance, ya, di perdagangan kemarin dia sudah turun dan lumayan bagus strukturnya, tapi kita masih mengantisipasi nih, sebab pergerakan dari BTC Dominance ini masih cukup impulsif, masih cukup bagus dalam tren bullish-nya. Tapi kita membutuhkan konfirmasi, andai kata kalau BTC Dominance bisa turun dari 3.000, ya daerah 3.000 ini, 3.000 USDT, maka akan ada peluang untuk BTC Dominance ini kembali melanjutkan fase koreksinya ke kisaran 2.700-an. Even bisa lebih dalam sampai
2.500-an. Jadi itu adalah good point, bisa jadi altcoin akan mendapatkan momentum yang sangat-sangat positif ke depannya. Itu. Jadi kalau aku sendiri sih melihat BTC Dominance ini cenderung sudah mulai mengalami penurunan smart money. Ya, jadi harapannya aliran dana akan lebih banyak masuk ke altcoin. Kemudian kalau kita perhatikan dari pergerakan Bitcoin yang cenderung korektif seperti ini, apakah menandakan kalau altcoin juga bakalan koreksi dalam? Jawabannya adalah belum tentu. Kita membutuhkan konfirmasi dari BTC Dominance seperti apa. Ya, andai kata pergerakan Bitcoin koreksi dan BTC Dominance naik, itu altcoin udah pasti bakalan rontok. Tapi, andai kata kalau Bitcoinnya mengalami koreksi, kemudian Bitcoin Dominance juga mengalami koreksi, maka mayoritas kripto itu kemungkinan bakalan berpeluang koreksi tipis. Ya, hanya beberapa altcoin saja yang akan melawan arus. Begitu. Jadi kalau dari saya sih melihat perspektifnya saat ini lebih condong bahwa altcoin akan lebih strong daripada Bitcoin. Tapi untuk memastikan apakah altcoin itu bakalan rally atau enggak, kita balik lagi ke pasar. Tergantung bagaimana pasar merespon hal tersebut. Sebagai tambahan juga, saya sendiri mencoba untuk melihat beberapa altcoin yang potensial ya. Saya coba lihat gimana potensinya. Ternyata banyak sekali altcoin yang saat ini sedang berada dalam area support. Ethereum lagi berada di support kisaran 3.300-an. Kemudian Dogecoin, ini tidak di support ya. Kalau dari Kaspa overall saat ini ya dia belum berada di support kuat. Kemudian BNB dia lagi berada dalam resistance, belum breakout. XRP kalau kita perhatikan dia saat ini sedang berada dalam area support minor. Support minor yang sebelumnya terbentuk dari tahun berapa nih? Dari tahun 2021 bulan November kemarin. Di sini ada support minor dan XRP sedang ketahan di level tersebut. Ya, kalau trennya bagus bisa jadi dia bounce, balik naik lagi. Ya, jadi itu. Beberapa altcoin aku perhatikan banyak yang sudah berada di area support yang menarik. Jadi bisa saja menjadi salah satu sentimen yang bagus. Ini Cardano juga saat ini sedang berada dalam level support 0,94. WLD kemarin gagal rally ya, kena reject, belum disupport. Kemudian ada Manta kemarin udah melewati area resistance 0,9, sempat turun ke level 0,95 ya, dan dia mantul kelihatannya di area support tersebut. Jadi good point sebenarnya untuk Manta. Algorand juga saat ini sudah ngetes area supportnya di kisaran 0,26. Hoti juga lagi ngetes area support di kisaran 0,12. Itu. Jadi banyak sekali altcoin yang saat ini sedang berada di support. Jadi menurut saya akan ada potensi beberapa altcoin ini mengalami tren kenaikan. Semoga aja teman-teman. Jadi nggak ngikutin pergerakan Bitcoin yang korektif, bisa jadi altcoin ini akan mendapatkan momentumnya. Cuman apakah dia bakalan naik tinggi atau enggak, ya menurut saya sih semua bisa terjadi ya. Tapi mungkin hanya beberapa altcoin saja yang bakalan melawan arus dalam jangka waktu dekat tersebut. Gitu. Jadi at the end kita balik lagi nunggu closing weekly time frame. Kalau dari saya sih sampai jam 7 pagi nanti nggak akan terlalu banyak aktivitas trading. Jadi saya lebih prefer untuk nunggu harganya diskon dulu. Mungkin saya akan melakukan akumulasi ya ketika pergerakan Bitcoin memang sudah mengalami fase koreksi yang sehat. Karena saya yakin pergerakan yang tinggi itu tidak dicapai sekali pump. Bitcoin akan membutuhkan yang namanya rally, koreksi, kemudian rally lagi, koreksi lagi, rally lagi, seperti itu. Makanya ketika fase koreksi datang, manfaatkan untuk akumulasi. Beberapa level yang kita sudah note masih sama. Yang pertama adalah Fibo 61,8. Ini adalah best case skenario andai kata pergerakan Bitcoin koreksi turun dalam 81 ribu dolar. Kalau Bitcoin hanya koreksi kecil, bisa pertimbangkan level 90 dolar. Itu aja sih kalau dari saya untuk area support Bitcoin. Jadi gitu aja buat update kali ini. Semoga videonya bisa bermanfaat. Kalau ada pertanyaan lain, ada koin lain buat dibahas, bisa banget tulis di kolom komentar channel YouTube ini.
Sekian akhir kata saya Andre, makasih.